Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nurul Zalam, Cahaya Kegelapan, Syarah Manzumati Aqidatil Awam. Jadi kitab ini menjelaskan tentang nazam-nazam dari Aqidatul Awam. Kitab ini adalah karangan dari Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nah, jadi kemarin alhamdulillah kita sudah menjelaskan bait-bait tentang wa'alihi. Jadi summa salatu wassalamu sarmadan, 2 bait kemarin itu, summa salatu wassalamu sarmadan dan wa'alihi wa sahbihi wa man tabi'anya. Nah, sekarang ini adalah bait wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Nah, kalau kita artikan ini secara bebas, dan adapun setelah itu, setelah basmalah, setelah salawat dan salam, nah jadi fa'lam, maka ketahuilah olehmu, kata Syekh Marzuki, ketahui dengan apa? Biwujubil ma'rifah, dengan wajibnya ma'rifat, min wajibin, dari sifat-sifat wajib, lillahi, yang berhak Allah dengan sifat itu, 20 sifat, itu ada 20 sifat. Jadi kita belajar sifat 20. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Jadi di sini saya hanya membacakan lah ya gitu. Nanti kalau ada kesalahan semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Ay wa ba'da dzikril basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Jadi ini saya idafatkan ya. Atau wa ba'du. Nah, jadi mungkin bisa bacaannya al-basmalati di sini jadi maf'ul dari zakar. Tetapi kayaknya ini lebih baik kita idafatkan ini. Iya benar. Jadi adapun setelah itu, setelah apa? Setelah membahas basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fa'aqulu laka, maka aku berkata kepadamu. Nah, jadi seolah-olah Syekh Nawawi mengatakan ini, seolah-olah ini perkataannya Syekh Marzuki. I'lam, ketahuilah olehmu. Apa arti i'lam? A'rif, yaitu ketahuilah olehmu. Wa tayaqqan, dan yakinilah dengan hatimu, ayyuhal mukallaf, wahai orang-orang yang sudah dibebani, orang-orang yang sudah dibebani dengan hukum. Apa yang harus kita ketahui? Yaitu 20 sifatan, yaitu akan sifat-sifat 20, akan 20 sifat wajibatunillah, yang wajib kepada Allah Ta'ala, ala tafsili, atas perincian-perincian daripada 20 sifat ini. Kenapa? Li'annal ma'rifata, karena bahwa mengenal atau ma'rifat, mengenal terhadap 20 sifat itu wajibatun, itu wajib hukumnya, ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang yang sudah mukallaf. Nah, jadi dulu kan kalau di desa-desa itu kan, atau di desa kami lah itu, jadi sering disetel dengan pengeras suara. Jadi banyak yang hafal gara-gara itu. Nah, selain mengaji, ditambah juga dengan suara atau rekaman dari nazoman sifat 20. Allah wujud qidam baqa
Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi. Nah, dan seterusnya. Jadi banyak yang memutar lagu itu. Wahzar, dan hati-hatilah olehmu anit taklidi, daripada bertaklid. Fayakunu imanuka, maka adalah imanmu itu kalau bertaklid mukhtalafan fihi, itu para ulama itu berselisih padanya iman itu kalau iman itu bertaklid. Atau mungkin bukan iman di sini, mungkin apa ya? Oh ya, bisa juga iman. Soalnya ini ilmu tauhid ini kan. Nah, jadi kalau iman kita bertaklid itu nanti iman kita dapat ada perselisihan di sana di antara para ulama. Apakah cukup iman itu hanya dengan bertaklid atau tidak? Faqauluhu, maka bermula perkataannya musannif. I'lam, dengan kata-kata i'lam itu kan wa ba'du fa'lam. Jadi i'lam di sini dijelaskan. Apa arti i'lam? Bermakna a'rif. Jadi artinya adalah a'rif, ketahuilah olehmu. Sama. Kaqoulih ta'ala, jadi ini i'lam ini disamakan dengan kata a'rif. A'rif itu sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini surat Al-Anfal ayat 60, ini membahas tentang musuh-musuh kita. Yang kita akan menggentarkan musuh-musuh itu. La ta'lamunahum, kamu tidak mengenal, tidak mengetahui mereka. Para musuh-musuh itu. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Akan tetapi Allah yang mengetahui mereka atau mengenal mereka. Nah, jadi apa arti dari la ta'lamu itu di sini? La ta'lamunahum ini ay la ta'rifunahumullah ya'rifuhum. Jadi kamu tidak mengenal mereka itu, tetapi Allah mengenal mereka. Falidzalika, maka karena itu ittaba'ahu an-nazim. Jadi Syekh Marzuki mengikutkannya qaulahu, akan perkataannya biwujubil ma'rifah. Jadi mengikutkan kata-kata i'lam itu dengan biwujubil ma'rifah, ketahuilah olehmu dengan wajib-wajibnya ma'rifah. Wa hina idzin, dan ketika itu fayata'adda, maka butuh dia. Jadi jadilah dia itu fi'il muta'addi ila maf'ulin wahidin, yang butuh fi'il muta'addi itu kepada maf'ul, satu maf'ul. Jadi ini saya jelaskan dulu. Jadi fi'il muta'addi itu kan butuh maf'ul. Kalau fi'il lazim itu tidak butuh. Jadi ada ungkapan bahwa fi'il muta'addi itu lebih mulia karena lebih banyak dampaknya, dampak positifnya ketimbang fi'il lazim. Seperti kita beribadah. Beribadah itu hanya membaca Al-Quran saja, manfaatnya kepada kita saja, maka sama seperti fi'il lazim. Tetapi kalau ibadahnya itu menyangkut manusia yang lain, maka itu seolah-olah fi'il muta'addi, yaitu bersangkutan dengan orang lain. Qala al-Fayyumi, berkata Syekh Fayyumi fil Misbahi, dalam kitab Al-Misbah. Saya tidak tahu kitab ini apakah ini kitab Kamus Al-Misbah atau ada kitab yang lain bernama kitab Misbah. Wa idza kana ilmun bima'na al-yaqin, apabila ada mengetahui di situ itu artinya yakin, ta'adda ila isnain, maka ilmu di sana itu berarti dia itu butuh kepada dua maf'ul. Wa idza kana bima'na arafa, dan apabila ada ilmun itu bermakna arafa, mengenal, ta'adda yaitu berarti fi'il yang butuh ila maf'ulin wahidin, kepada satu maf'ul. Intaha, selesai. Jadi ini berhubungan dengan ilmu nahwunya ini, atau ilmu shorab juga bisa. Jadi kedua-duanya sangat penting, ilmu nahwu dan shorab, di dalam memahami hal-hal seperti ini. Apalagi ini adalah kitab yang berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Wa innama 'abbara an-nazimu, dan hanya saja mengibaratkan oleh Syekh Marzuki bi'lam, dengan kata-kata i'lam itu tanbihan, sebagai satu
pemberitahuan lisami'i bagi orang yang mendengar nazam ini ala anna ma yulqa ilaihi, atas sesuatu yang disampaikan kepada pendengar itu, minal qauli, daripada ucapan itu, yalzamu hifzuhu, yaitu wajiblah oleh menghafalnya. Wajib oleh menghafal apa yang nanti dikatakan setelah i'lam itu. Ilam, ketahuilah olehmu, artinya hafallah gitu seolah-olah. Li'annahu, karena bahwasanya ilam itu aslu, kembali kemana ini? I'lam itu aslu kulli khairin, itu isi daripada i'lam itu adalah asal daripada kebaikan, asal daripada semua kebaikan. Wa isyaratan, atau kepada tanbihan, dan sebagai isyarat ila anna kasbal ilmi, bahwasanya menuntut ilmu itu afdalu, itu lebih utama. Jadi ini khabar anna ini, bahwasanya menuntut ilmu itu lebih utama, itu afdalul aksabi. Jadi ini anna ini idhofat ini. Jadi menuntut ilmu itu seutama tuntutan. Artinya mencari ilmu itu lebih utama dari mencari yang lain. Jadi aksab ini sebenarnya usaha. Jadi usaha untuk mencari ilmu itu lebih utama dari usaha-usaha yang lain. Walam yaqul, dan Syekh Marzuki tidak mengucapkan yaitu afhim atau ifham. Jadi Syekh Marzuki tidak mengatakan ifham tetapi i'lam. Kenapa? Li'anal amra, karena bahwasanya perkara bil fahmi, dengan memahami itu, dengan adanya satu pemahaman itu, yastad'i kalaman sabiqan, itu membutuhkan, atau gimana ya, yastad'i ini membutuhkan akan ucapan yang ada sebelumnya. Jadi misalnya, pahamilah ini. Misalnya kita katakan itu kepada seseorang, pahamilah ini. Berarti seseorang itu akan memahami apa yang kita ucapkan sebelumnya itu. Berarti sudah ada percakapan kita sebelumnya. Nah, lalu kita katakan kepada orang itu, lawan bicara kita, pahami ini. Yaitu apa yang saya bicarakan tadi. Nah, berarti kalau kita bilang pahami itu berarti ada kalam sebelumnya, sebelum kita bilang perintah untuk memahami. Yufahamu, yang sudah dipahami. Walam yujad huna, dan tidak didapati di sini. Jadinya tidak pas. Berarti kalau Syekh Marzuki mengatakan ifham, yujadu huna, jadi tidak pas kalau dikatakan ifham. Walam yaqul, dan tidak juga Syekh Marzuki itu mengatakan idri, yaitu ketahuilah. Kan idri itu sama juga kata mengetahui, artinya ini bentuk fi'il amarnya idri. Jadi Syekh Marzuki tidak mengganti i'lam itu menjadi idri. Kenapa? Li'annal amra bid-dirayah, karena sesuatu atau perkara yang berhubungan dengan pengetahuan, mengetahui dengan asal kata dirayah ini. Jadi sebenarnya sama-sama ketahui sebenarnya artinya. Tetapi kalau asal katanya dari atau dirayah, maka ya tadi itu butuh tahsilal ilmi akan hasil ilmi, yaitu apa nih? Sepertinya ini dia salah tulis ini sedikit ini. Jadi kita ulang ya. Walam yaqul idri, dan Syekh Marzuki tidak mengatakan idri pada lapas i'lam itu. Kenapa? Li'annal amra bid-dirayah, karena memerintah dengan kata dirayah itu, asal kata idri ini, itu tadi itu menghendaki tahsilal ilmi akan hasilnya satu pengetahuan, ala ta'ani, atas sesuatu yang lama prosesnya, yang yang ilmu itu butuh waktu lama untuk dipelajari. Jadi ini perbedaannya kalau Syekh Marzuki mengatakan ifham,
Kalau dikatakan ifham berarti butuh juga kepada kalam yang sudah dimengerti sebelumnya, dan itu tidak ditemukan di sini. Dan kalau Syekh Marzuki mengganti i'lam dengan kata idri, maka butuh kepada hasil daripada satu ilmu yang proses mendapatkan ilmunya itu biasanya butuh waktu yang lama. Kenapa? Li'anna dirayata, karena bahwasanya dirayah itu mengetahui ilmu dengan dirayah itu ia al-ilmu al-hasil, adalah ilmu yang hasil, ia ilmu itu ba'da tafakkuri, setelah berfikir. Jadi mungkin di sini ini perbedaan antara paham dan mengerti di sini. Walam yaqul, dan beliau Syekh Marzuki tidak mengganti kata i'lam itu dengan ikra. Ikra misalnya, ikra biwujudil ma'rifah misalnya gitu kan. Kenapa? Li'annal amra bil qiraah, karena bahwasanya perintah dengan membaca, bacalah itu yaqtadi tahsil al-alfaz, itu membutuhkan akan hasil daripada lapas-lapas, berarti hanya disuruh membaca saja. Karena kita disuruh membaca berarti ada lapas yang kita baca. Walam yakul, dan beliau juga tidak mengatakan ihfaz, yaitu jagalah. Kenapa? Li'annal hifza, karena bahwasanya menjaga itu saunu syai'i, itu menjaga sesuatu, anil diya'i, dari hilang, dari kehilangan atau tersia-sia sesuatu itu. Jagalah sesuatu itu. Kenapa harus dijaga? Ya agar tidak hilang, agar tidak sia-sia. Walau alfaz faqat, walaupun ada yang dijaga itu lapas-lapas saja. Jadi kita menghafal Al-Quran, yang kita jaga itu lafaz-lafaz yang ada di pikiran kita. Walam yakul isma, ini panjang sekali ini. Dan beliau juga tidak mengatakan isma, dengarkanlah. Kenapa? Li'anal amra bisam'i, karena bahwa perkara atau perintah dengan mendengarkan itu yaqtadi tahsil al-lafzi faqat, hasil akan butuh kepada hasil yang lapas saja. Berarti sama dengan ikra ini. Wal maqsuduhu, dan bermula yang dituju, yang dikehendaki oleh Syekh Marzuki di sini itu tahsilul ma'ani, yaitu hasilnya makna-makna ala wajhil jazmi. Ini kenapa alanya seperti ini aja ya? Ala wajhil jazmi, atas dari sisi memantapkan, bisuratin, dengan cepat. Jadi kenapa dipakai i'lam, tidak dipakai ikra, tidak dipakai ifham, tidak dipakai idri, tidak dipakai isma, dan yang lain-lain di atas tadi itu. Kenapa? Karena i'lam itu bisa hasil makna-makna yang diperintahnya itu dengan pasti, yaitu pasti bisa didapatkan dengan pasti dan cepat. Kalau di atas itu pertama itu dia tidak cepat lah gitu. Qauluhu biwujubil ma'rifah. Selesai berarti itu fa'lam itu. Sekarang masuk ke nazamnya yang biwujubil ma'rifah. Itu muta'alliqun bi'lam, itu dihubungkan dengan kata-kata i'lam. Jadi kan huruf jar itu mempunyai muta'alaqnya itu kepada i'lam. Fal ba'u lil mulabasah, dan ba'nya di sini untuk mulabasah. Apa arti mulabasah? Ay mutalabbisan, yaitu mengerjakan perintah biwujubiha, dengan wajib-wajibnya. Wa qauluhu min wajibin, dan perkataan musannif Syekh Marzuki daripada min wajibin itu bayanun lil asyrin, adalah penjelas bagi kata-kata asyrin yang ada setelahnya itu. Jadi bayannya didahulukan, mubayyannya itu belum disebut. Wa qauluhu asyrina maf'ulun bih, dan kata-kata Syekh Marzuki itu 20 itu maf'ulun bih, itu adalah maf'ulnya. Li'lam, jadi ketahuilah olehmu, ketahui akan apa, yaitu 20 sifat. Jadi isyarin ini jadi maf'ul. Wa qauluhu, dan perkataannya Syekh Marzuki sifatun, itu isyarina sifat kan, sifatun itu apa maksudnya? Itu adalah tamyizun, adalah tamyiz, mufassirun, yang menjelaskan
lima waqa'a alaihi, bagi sesuatu yang jatuh atasnya tamyiz. Itu isyrun. Alaihi titik. Isyrun. Oh ya benar. Mufassirun lima waqa'a alaihi isyrun. Yaitu yang menjelaskan bagi sesuatu yang jatuh atasnya itu oleh lapas isyrun. Wahwa, dan dia isyrun itu mansubun, itu dinasab bil isyrina dengan menjadi isyrina. Kama qalahu Syarbini, sebagaimana mengatakan oleh Syekh Syarbini. Ini Syarbini ini nama apa namanya? Nama minimarket, supermarket di Jakarta kalau nggak salah ini. Balai Syarbini lah kita kan. Mungkin diambil dari nama beliau ini. Yakni menghendaki ianya Syekh Marzuki annahu yajibun ala kulli mukallafin, wajib atas semua orang mukallaf bisyar'i, dengan ilmu syariat, yaitu mengetahui 20 sifat itu. Nah, an yu'rafa, untuk diketahui. An ya'rifa, untuk mengetahui ianya mukallaf itu 20 sifatan, yaitu 20 sifat mufassalatan, yang terperinci. Jadi Allah wujudnya ada dan perinciannya. Sejak kapan Allah ada? Nah, seperti itu. Ma'a anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanahi. Bersama seseorang yang mukallaf itu beriktikad bahwasanya Allah itu mempunyai sifat-sifat wajib yang sempurna, la tatanahi, yang tidak terbatas. Wa haqiqatul ma'rifati, dan bermula hakikat mengetahui yang ma'rifat itu, yaitu adalah al-jazmu, itu memantapkan al-muwafiq, yang sesuai lil haqqi, bagi kebenaran. Jadi hakikat ma'rifat itu adalah memantapkan sesuatu yang sesuai bagi kebenaran, andalilin, yang didapati dari dalil. Wa ammat taqlidu, dan adapun bertaklid itu, fahuwa, maka dia adalah i'tiqadun madmunun. Fahuwa, maka taklid itu adalah i'tiqadun, yaitu sebuah i'tikad, sebuah keyakinan, madmunu qaulil ghairi, yaitu yang dikandung perkataan seseorang yang lain. Jadi kan kalau kita beriktikad itu kita mengikuti pendapat orang lain. Nah, pendapat orang lain itu kita ikuti. Wa fi'lihi, dan perbuatannya orang itu kita ikuti juga. Wa taqririhi, dan takrirnya orang itu atau ulama itu, min ghairi ma'rifati dalilin, dengan kita tanpa mengetahui dalil kenapa orang itu melakukan sesuatu, menghindarkan sesuatu, atau takrir sesuatu. Nah, itu namanya taklid. Itu kita mengikuti saja lah gitu, tanpa tahu ada dalilnya. Wa kharaja bidzalika at-talamidzah, dan keluar dari istilah taklid itu para murid-murid. Kenapa para murid-murid itu tidak dinamakan bertaklid? Ba'da an yursyidahum al-asyakhu, yaitu setelah para guru-gurunya itu mengajari mereka cara mencari dalil atau cara berpikir. Nah, ketika dia sudah tahu cara berpikir, maka anak-anak murid itu dikatakan bukan orang yang bertaklid. Lil adilati, yaitu diajarkan oleh guru-gurunya itu bagi mencari dalil-dalil. Fahum, maka mereka para murid itu arifuna, adalah orang-orang yang mengetahui hukum-hukum, la muqallidun, bukan orang-orang yang bertaklid. Wahtulifa, dan dihilafkan fiman, pada orang-orang yang bertaklid, qallada fi ilmil aqaid, pada ilmu akidah, ala sittati aqwalin, atas 6 perkara. Jadi ada 6 pembahasan tentang bertaklid di dalam ilmu akidah. Mana saja 6 itu? Al-awwal, yang pertama adalah al-iktifa'u bit-taqlidi ma'al asyani, yaitu mencukupkan dengan bertaklid. Jadi kita cukup bertaklid ma'al isyani, atau seseorang itu bertaklid ma'al isyani, beserta ia maksiat. Apa maksudnya? In kana fihi ahliyatun nadri, sekalipun di sana ada
di ruang lingkup orang yang bertaklid itu ada orang yang bisa ditanya, orang yang bisa mencari dalil. Jadi memang walaupun di sana ada ulama, tetapi seseorang itu bisa bertaklid. Nah, kepada ulama itu, misalnya nih kan. Nah, cara dia bertaklid itu, nah dia itu tetap bermaksiat. Selama dia bertaklid, maka selama itu juga dia bermaksiat. Wa illa fala isyana. Dan jika tidak, maka tidak ada dosa. Artinya jika tidak bertaklid maka tidak ada dosa, tidak bermaksiat lah gitu. Hadza huwa alladzi, dan inilah dia i'tamadahu, pendapat yang dipegang al ulama oleh para ulama. Qala Iwadul Ghamrawi. Ini apakah nama nih Iwad ini? Wa illa, jadi ilahnya di sini ada pengecualian yang salah tadi. Wa illa, dan jika dia tidak mempunyai orang yang bisa mencari dalil, fala isyana, maka tidak ada dosa bagi orang yang bertaklid itu. Hadza huwa alladzi, inilah pendapat. Jadi saya ulang ya. Al-awal, pendapat pertama dari 6 itu mencukupkan. Cukup orang yang bertaklid itu cukup dengan bertaklid tetapi dia bermaksiat. Idza kana in kana fihi ahliyatun nazri, sekalipun ada di sana di ruang lingkupnya ada orang yang bisa ditanyai. Wa illa, dan jika tidak ada orang yang ditanyai, fala isyana, maka berarti cukup bagi dia bertaklid kepada yang kepada orang gitu. Karena kan tidak ada yang bisa ditanya. Nah, hadza huwa alladzi, inilah pendapat yang dipegang oleh para ulama. Inrum, jadi di sini ada nusair ini. Qala Iwad al-Ghamrawi. Jadi ini berkata Iwad Ghamrawi, in rumta ilmal asli kun mujtahidan. Jika engkau menuntut ilmu yang usul, maka jadilah orang yang bersungguh-sungguh. Wala tuqallid fal khilaf faqad bada. Maka janganlah kalian bertaklid, maka bermula khilaf padanya itu pada kondisi iman yang bertaklid itu qad bada, sudah tampak. Wal qaulatu shahihatu syahirah, dan bermula perkataan yang sahih yang terkenal, asyanuhu oleh bermaksiatnya seseorang, in kana dza basirah, apabila ada seseorang itu yang punya akal, punya kemampuan untuk mencari dalil tetapi tidak mencari, maka dia berdosa. Jadi dia ketika ada orang yang punya akal gitu kan, akal pikiran, tetapi dia bertaklid, maka dia berdosa. Qauluhu, dan perkataannya di syair ini berarti ini in rumtu. Rumtu itu artinya ayat talabtu. Jadi fababuhu qala. Jadi babnya rumtu itu dalam ilmu sorof sama dengan kultu yang ada di qala. Jadi kan rumtu berarti artinya roma lah gitu. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif. Bukan. Perkataannya Ghamrawi di syairnya itu yaitu al-basir, yaitu za basirah, itu artinya sahibu ilmin, yaitu orang yang mempunyai ilmu. Wa yujma'u, dan dijamakkan kata-kata basirah itu ala basair dengan kata atau dengan lapas basair. Bi khilafil basari, berbeda dengan kata basar. Alladzi huwa, yang ia basar itu ar-ru'yah, artinya melihat. Fayujma'u, maka dijamakkan kata basar itu ala absar, atas wazan absar. Asani, pendapat yang kedua dari yang 6, adamu al-iktifa'i bihi, yaitu ketiadaan cukup bertaklid, artinya tidak boleh bertaklid ini. Fayakunul muqallid, maka jadilah orang yang bertaklid kafiran, menjadi orang kafir. Wa alaihi, dan atasnya orang bertaklid itu as-Sanusi. Jadi wa alaihi Sanusi, dan atasnya pendapat oleh Imam Sanusi. Jadi ini Sanusi ini. Qala Abdurrahman al-Minyali, berkata Syekh Abdurrahman Minyali apa ini? Wa hadzal qaulu, dan ini pendapat mabniun, itu
terbangun alaman taklid atas jalan dilarang bertaklid. Wa innal ma'rifata dan hanya saja mengetahui itu syartun adalah syarat fi sihatil iman pada sahnya iman seseorang. Wal haqqu dan yang hak sebenarnya itu adalah khilafuhu yaitu berbeda dengan pendapat ini. As-salis yang ketiga dari yang 6 al-iktifa'u bihi yaitu cukup bertaklid ma'al isyan beserta bermaksiat mutlaqan secara mutlak. Ai sawa'un kana fihi ahliyatul lin-nazri. Sama ada jika padanya seseorang yang bertaklid itu ada orang yang bisa berfikir, bisa ditanya amla ataupun tidak. Qala al-Manili berkata orang Syah Manili wa huwa mardud dan pendapat ini itu ditolak. Summa qala aidan kemudian Syah Manili juga berkata wa mahallul khilafi innama dan tempat khilafnya itu hanya saja wa fil muqallid yaitu ada pada seorang yang bertaklid alladzi yang ia orang bertaklid itu indahu tumakninatun adalah ketenangan di dalam mengikuti pendapat taklidannya itu tumakninatu nafsin biangkana dengan bahwasanya ada yang bertaklid itu bihaitsu dengan sekira law raja'a muqalladahu apabila kembali pendapat orang yang diikutinya itu lam nirji dia orang yang bertaklid itu tidak mengikuti pendapat yang sudah dikembalikan oleh orang yang diikutinya itu. Wa ila dan jika tidak artinya jika mengikuti pendapat yang sudah dikembalikan itu karena kafiran jadilah dia kafir ittifaqan secara ittifaq. Rabi' pendapat yang keempat anna man qalladal Qur'an siapa orang yang bertaklid pada Quran wa sunnah dan sunnah al-qat'iyah yang pasti sahha imanuhu sahlah imannya litibaihi al-qat'i karena ia mengikuti sumber hukum yang pasti yaitu kan Al-Quran dan Sunnah berarti pasti lah gitu. Wa man qallada ghaira dzalik siapa orang yang bertaklid akan selain yang demikian Quran dan Sunnah lam yasihha maka tidaklah sah imanuhu oleh imannya li adami amnil khata'i karena ketiadaan aman daripada kesalahan ala ghairil maksum atas bahwa ia bukan orang yang maksum. Kelima, al-iktifa'u bihi yaitu mencukupkan diri dengan taklid min ghairi isyanin mutlakan yaitu dengan tanpa maksiat secara mutlak. Ini berbeda lagi dengan pertama dan kedua. Jadi tidak apa-apa bertaklid berarti di sini. Tidak juga bermaksiat secara mutlak. Li'anna nazra karena bahwasanya mencari dalil itu atau berfikir tentang dalil itu adalah syartu kamalin adalah syarat kesempurnaan bukan syarat sahnya. Kalau tidak ada nazar, tidak ada cara berpikir mencari dalil itu tidak mengapa tetap saja sah iman seseorang. Nah, sudah selesai siarannya. Semoga bisa selesai sebelum pengajian ini. Li'anna nazar syartu kamalin karena bahwasanya nazar mencari dalil itu syarat kesempurnaan iman bukan syarat sahnya iman. Jadi kalau ada muqallid orang yang taklid itu tidak mempunyai nazar ya tetap sah imannya karena itu hanya untuk sempurna saja. Nah gitu. Faman kana fihi ahliyatun nazri siapa orang yang ada padanya ahli yang berfikir di dalam mencari dalil walam yanzur dan tidak mencari dalil faqad tarakal ula maka ia sungguh telah meninggalkan perkara yang utama kadza zakarahu al-Bajuri sebagaimana menyebutkan oleh Syah Bajuri. Jadi Syah Bajuri seorang ahli fikih dan seorang ahli tauhid. Wa qala Manili dan berkata Manili wa ala hadza dan atas ini pendapat yakunu nazru al-musilu jadilah mencari dalil itu menyampaikan ilal ma'rifah kepada ma'rifat mustahaban itu disukai. Yang keenam asadis inna imanal muqallid sungguh imannya seorang yang muqallid itu sahihun sah wa yahrumu alaihi nazr bahkan haram atas orang yang taklid itu mencari dalil wa huwa mahmulun alal makhlud dan dia itu apabila tergabung atau terbebani atau gimana ini atas mungkin di pikirannya orang taklid itu
tercampur dengan ilmu-ilmu filsafat. Jadi akan semakin merancukan pikirannya. Jadi haramlah dia itu mencari dalil. Nah, sudah pengajian ini semoga bisa didengar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.